Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Minggu lalu udah bahas hal yang serius banget. Kita bahas tentang quarter life crisis. Nah, untuk minggu ini kita mau bahas yang fun-fun, yang seneng-seneng, yaitu tentang memori masa kecil atau childhood memories. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masa kecil itu udah pasti pikiran kita udah kemana-mana ya Mon ya. Kayak entah ke zaman waktu kita belum sekolah, ke TK, SD atau SMP termasuk juga lah ya. Itu termasuk masih childhood memories gitu. Nostalgia ya berarti ya. Bener. Nah, untuk membuka obrolan aku mau tanya dulu pertama kali nih sama Mondi. Hal apa yang paling bikin lo kangen sama masa kecil lo, Mon? Apa yang paling bikin gue paling kangen waktu masa kecil itu sebenarnya simple city, simple banget, main sama temen-temen itu sih yang paling gue kangenin. Kayak main di kompleks, dulu kan gue suka banget sore-sore tuh main sepeda sama temen-temen gue, temen-temen kompleks, terus pulang sekolah tuh langsung main yang kayak gitu-gitu. Itu yang paling dikangenin sih, karena di umur kita yang sekarang kita kan punya banyak banget kegiatan. Betul. Ya, sibuk ya, kerja segala macem. Dan kayak yang kemarin lo bilang di podcast yang sebelumnya, kalau misalnya kita tuh circle-nya semakin dikit, betul, semakin mengecil di umur sekarang. Jadi kayak kangen aja gitu main sama temen-temen tanpa ada beban pikiran. Bener. Kalau lo apa sih? Kalau gue yang paling gue kangen dari masa kecil gue tuh bener sih main. Terus udah gitu kayak dulu kan gue, sekarang kan rumah gue di Ciganjur. Dulu tuh rumah gue kan di Ciledug. Nah waktu gue tinggal di Ciledug di kompleks Gria Kencana 1. Dulu tuh di kompleks itu tuh gak banyak anak kecil di blok gue. Karena gue kan blok K dan blok H. Jadi bloknya barengan gitu. Jadi dulu tuh waktu gue kecil, gue tuh justru mainnya sama kakak-kakak yang SMP, SMA yang udah gitu. Gede ya, berarti ya. Yang udah gede. Jadi mereka, jadi depan rumah Pantes gue. Asi sekarang dewasa banget. Wow. Kalau diukur dari umur ya. Untung bukan diukur dari bentuk badannya. Jadi dulu tuh depan rumah gue ada lapangan basket. Dan banyak banget cowok-cowok. Jadi kakak-kakak itu tuh suka main basket di depan rumah gue. Dan lucunya adalah mereka tuh dulu kalau mereka aus itu minta minumnya ke rumah gue. Padahal kan kayak gue gak ikut main basket ya kan. Gue masih SD apa TK gitu. Tapi mereka selalu minta minum ke rumah gue, itu aneh banget sih. Tapi hal-hal yang kayak gitu tuh yang pernah terjadi di masa lalu tuh bikin kangen banget. Memang. Bener. Kalau waktu lo kecil, lo sama temen-temen lo suka main apa, Mon? Jadi waktu kecil itu gue sama temen-temen gue tuh suka main sepeda. Sepeda, terus main roller. Dulu zamannya rollerblade. Itu juga main, karena tetangga gue tuh ada yang kayak sekarang dia atlet gitu, atlet roller gitu. Jadi dia dari kecil emang udah dididik sama orang tuanya buat main roller. Terus gue kelatah lah gitu, gue jadi pengen akhirnya main roller. Terus main apa lagi ya, kayak main benteng, petak umpet, badminton kayak gitu sih. Jadi ya seru sih, kayak misalnya gue punya pengalaman. Gue emang dulu bandel banget kan, sampai sekarang. anak nakal banget. Jadi gue pernah punya satu cerita. Gue pulang sekolah waktu SD itu, kita pulang sekolah tuh jam berapa ya, kayak jam 12 jam 1. Iya, jam 12 jam 1. Itu kan masih naik antar jemput, mobil antar jemput. Jadi pas turun mobil antar jemput tuh gue udah dari sekolah tuh gue pikirannya, gue abis ini gue mau main. Gue mau main ke rumah Astri. Dulu ada temen gue main ke rumah Astri. Pokoknya turun mobil jemputan, gue males buka pagar dong. Gue cuman ketek-ketek manggil mbak gue, manggil ART. Mbak gitu kan, gak dibukain. Mbak gue teriak gitu kan. Terus habis itu dia keluar nih udah mau buka pintu. Nah pas gue dengar dia mau ceklek buka pintu, gue buka tas gue lempar tas gue ke dalam, ke teras, gue lempar. Terus habis aku main ya, terus habis itu gue pergi. Habis itu gue pergi pulang maghrib, soalnya nyokap gue tuh kan paling sebel kalau misalnya gue tuh langsung main gitu. Paling enggak tuh pulang makan, tidur mandi, siang gitu ya, tidur siang, terus habis itu mandi baru nanti sorenya main gitu. Cuman gue karena udah menggebu-gebu banget pengen main, jadi gue kayak udah gak bisa, gue pokoknya masih pakai seragam tuh gue. Masih pakai seragam, gue lempar tasnya, terus habis itu gue langsung cabut ke rumah temen gue main sampai maghrib gitu. Gokil. Sampai nyokap gue tuh ya saking gedeknya kali sama gue ya, sama kelakuan gue, dia tuh bikin jadwal gitu. Karena nyokap gue kan kantor, dia bikin jadwal 13.00 pulang sekolah, tidur siang, makan tidur siang, nanti jam 3 bangun, habis itu 3:30 baru boleh main gitu. Tapi
tidur siang itu adalah satu aktivitas yang waktu gue kecil gue nggak ngerti kenapa gue harus melakukan itu ya nggak sih? Wajib, itu kayak wajib kan? Wajib banget dan itu tuh terjadi di semua anak-anak. Maksudnya kita kan nggak tumbuh di daerah yang sama gitu ya. Tapi kayak tidur siang tuh adalah wajib. Iya. Gue nggak ngerti kenapa sih. Padahal jam-jamnya tidur siang tuh film-film di TV tuh lagi bagus-bagus. Amigos nggak tuh? Iya, Amigos. Maria Belen, Impian Cabelita kan. Bener banget. Makanya kayak gue gak tahu sih banget. Mungkin kita belum ngerti kali ya. Cuman kalau misalnya nanti kita udah punya anak mungkin kita akan ngerti kali mungkin. Tapi entah kenapa pas kita kecil kan dulu kita gak pernah mau tidur siang ya. Sekarang pas udah gede kayak bawaannya mau tidur. Iya banget apalagi WFH. Malah kebalik ya. Selain main, selain permainan terus kayak yang tadi juga udah sempat kita bahas, TV juga, acara TV gak sih? Itu juga termasuk salah satu hal yang paling kita rindukan ya di masa kecil gitu. Kayak bangun pagi di hari Minggu itu adalah Doraemon. Bener, pokoknya bangun jam 6 pagi gue nonton Disney dulu. Di Indosiar tuh dulu ada Disney. Jadi gue selalu nonton Disney sampai jam 7. Abis itu ganti nonton Chibimaru Kocan di RCTI. Setengah 8 Ninja Hattori. Terus jam 8 Doraemon. Sampai setengah 9. Terus setengah 9 nonton Conan, Detektif Conan. Ini rutinitas gue ya. Detektif Conan sampai jam 9. Pokoknya puncaknya itu adalah nonton Dragon Ball. Karena itu udah paling siang. Nah setelah Dragon Ball jam 10 ya kalau gak salah. Iya sekitar jam 10 sampai setengah 11. Itu pokoknya udah puncak terakhir. Jadi kalau misalkan udah setengah 11 dia udah baru deh udah gak ada lagi alasan kayak gak mau mandi. Itu udah gak boleh. Pokoknya kan udah setengah 11 udah habis, ayo kita mandi gitu. Bahkan dulu adik gue kocak banget. Jadi kan dulu TV di rumah gue tuh ada 2. Jadi satu di kamar nyokap gue, satunya di ruang TV kan, di ruang keluarga. Terus pernah satu hari kita nonton Dragon Ball di TV depan udah abis nih. Terus adek gue masuk ke kamar nyokap gue kan. Terus nyokap gue nanya, kamu mau ngapain? Masuk ke kamar ibu, mau nonton Dragon Ball. Terus gue, emang lu pikir kalau di TV depan udah abis, di TV dalam belum? Emang delay. Iya emang delay. Itu kocak banget sih. Kalau lo apa Mon? Rutinitas lo di hari Minggu yang lo inget? Ya sama sih, persis kayaknya itu semua anak-anak zaman saat itu kayak gitu ya. Bangun tidur ya sama gue kayak bangun jam 6-an. Terus habis itu gue nonton TV. Pasti gue di rumah itu gue pasti selalu bangun pertama dibanding kakak-kakak gue ya, selain nyokap gue dan bokap gue. Gue pasti selalu bangun pertama, bukan karena sholat subuh. Tapi buat nonton kartun. Pokoknya rutinitas gue adalah bangun tidur. Dulu kamar gue kan masih di bawah. Terus bangun tidur, buka pintu ke atas. Abis itu di atas kan gelar karpet kan. Gue ambil bantal. Abis itu gue tiduran kayak gini. Abis itu nonton TV. Nonton TV sampai jam 10. Tapi sama sih gue juga kayak gitu. Pasti kayak mbak gue tuh kalau di rumah bukan karpet tapi kayak kasur lipat gitu. Terus semua bantal boneka dibawa. Jadi ibaratnya lu cuma pindah tidur sama sambil nonton aja bedanya. Itu bahkan kalau sarapan pun juga gak di meja makan gue kalau hari Minggu. Di atas pasti. Gue turun dulu. Kalau iklan nih, kalau misalnya lagi Ninja Hattori lagi iklan, gue turun ke bawah ambil makanan terus makan di atas. Iklannya biasanya ager-ager. Iya. Kalau nggak ini apa namanya Ajibon. Iya benar Ajibon benar. Ajibon. Ya kayak gitu sih. Oke, nah kalau misalnya itu kan pas kita udah mulai ini ya kayak masa-masa sekolah gitu. Kalau misalnya sebelum masa sekolah gitu lo masih inget gak? TK ya? Kayak TK atau mungkin ya sebelum lo masuk TK gitu. Pernah gak inget? Masih inget gak gitu? Kalau gue masih soalnya lumayan inget. Kalau gue waktu TK tuh kayaknya samar-samar gue ingetnya. Coba kalau lo apa Ti? Kalau gue tuh dulu gue inget banget ya. Jadi waktu gue kecil gue itu selalu punya botol susu favorit. Jadi gue tuh gak pernah mau minum susu dari botol lain kalau gak botol itu. Nah botol itu tuh ciri-cirinya adalah ada gambar kapalnya gitu. Jadi botolnya tuh ada gambar kapal-kapalnya gitu. Terus pokoknya gue tuh gak pernah mau minum susu kalau gak pakai botol itu. Nah terus pernah suatu hari gue minum kayak sambil tidur gitu kan. Terus pas bangun pagi-pagi gue minum susu lagi, botolnya gak ada. Terus gue tuh kayak tantrum gitu. Gue cranky banget. Gue sampai marah-marah semua orang di rumah tuh gue marah-marahin. Gila ya gue kecil udah jahat. Gue marah-marah sama semua orang kayak kemana botolnya sampai nangis gitu kan. Terus ternyata setelah berapa hari kemudian baru ketahuan ternyata botolnya itu jatuh ke samping kasur. Jadi gue tidur terus mungkin klining jatuh. Terus baru ketahuan pas ganti spray gitu. Mbak gue ganti spray baru kayak ini dia botolnya gitu kan. Terus kan gue sebelumnya udah marah-marah kan. Terus ternyata kan gara-gara salah gue ya. Jadi nyokap gue marahin gue balik. Akhirnya kayak udah gak boleh lagi minum susu ini, dihukum. Akhirnya gue gak boleh minum pakai botol itu gara-gara gue salah gue. Itu umur gitu. berapa Ti?
kayaknya umur 3 balita ya iya, berarti 3 atau 4 tahun gitu. Pokoknya kayaknya awal TK awal-awal gitu. Terus kayak dulu tuh waktu gue sekolah ya, gue tuh entah kenapa ya dari gue kecil gue tuh gak suka banget kalau ada orang menindas orang lain gitu. Bully. Jadi iya bully. Jadi dulu waktu gue TK gue inget banget ada teman gue namanya Reza. Hai Reza, gue inget banget. Dia tuh badannya gede gitu Mon. Dia cowok kan Reza. Terus dia itu suka banget ngerjain temen gue. Temen gue ini namanya Mini. Dan temen gue tuh emang namanya Mini, badannya Mini juga gitu. Terus suka dibully tuh sama si Reza, kayak diangkat lah roknya apa. Terus si Mini tuh sampai nangis nakal gitu, ya? nakal. Kayak dalam hati gue, TK udah cabul gitu kan. Terus kayak dia, temen gue tuh Mini sampai nangis. Terus gue kan kesel ya liatnya. Terus akhirnya pas si Reza lagi main jungkat-jungkit, gue tarik ininya belakangnya. Gue tarik, dia jatuh, terus gue dudukin, gue pukulin. Sumpah gue pukulin. Serius, itu gue TK kan hari Sabtu ya, gue pukulin. Terus dulu tuh kalau tradisi di keluarga gue adalah waktu tinggal di Ciledug, jadi setiap weekend gue pasti nginep di rumah nenek gue, which is rumah gue sekarang di Ciganjur. Terus pas di mobil gue inget, gue cerita sama nyokap gue dengan bangganya, iya tadi aku mukulin Reza, hebat kan? Terus nyokap gue kayak bengong pasti. Bengong banget. Terus kayak nyokap gue udah takut kayak ntar kalau dituntut sama mamanya Reza gitu kan. Kalau zaman sekarang sih kayak gitu ya dia. Iya, terus akhirnya tapi karena nyokap gue mendengar alasan gue kenapa gue pukulin si Reza ini, akhirnya kayak pas hari Seninnya ke sekolah nyokap gue terus sampai ketemu sama kepala sekolahnya gitu, terus kayak ngomong ngejelasin, tapi gue disuruh jelasin, gue jelasin kayak iya soalnya Reza tuh suka angkat-angkat roknya Mini nangis gitu-gitu. Jadi akhirnya gue kayak nggak dihukum gitu. Cuman dulu tuh gue sepreman itu, nyokap gue sampai bengong kayak kamu anak perempuan, kamu nggak boleh heran gitu. Sih gedenya jadi kayak gini. Kalau lo ada nggak kayak kena, gue nggak tahu itu termasuk kenakalan nggak ya? Enggak sih, lo kayak superhero jadinya. Mungkin kenakalan tapi dalam baik gitu kali ya. Kalau lo pernah kebajikan. Bukan lagi. Nggak, kalau misalnya ngomongin kayak tadi lo botol minum kesayangan, gue dulu juga punya satu barang kesayangan yang kemanapun pergi harus gue bawa, empeng. Jadi tuh dulu gue ngempeng jempol. Nah, nggak cuman jempol aja, jadi gue punya kain dulu tuh dibikinin sama uti gue kalau nggak salah. Awal mulanya itu bentuknya segitiga, itu udah sedekil-dekilnya, baunya udah kayak nggak ngerti deh bau apa, tapi gue suka karena dia ada berindil-berindilnya gitu. Itu bisa kayak nenangin gue buat tidur ya, terus sambil nonton TV. Dan itu kejadian sampai gue SD kalau nggak salah. Itu udah sampai ganti 3 kali karena yang kain segitiga itu waktu itu hilang. Terus gue nangis banget karena gue nggak bisa tidur pakai itu kan. Terus akhirnya nggak dibikinin lagi sih. Jadi gue punya punya guling yang bentuknya boneka. Jadi dia punya kakinya gitu. Nah di kakinya itu ada kayak kaos kakinya gitu jadi satu. Iya. Nah itu tuh suka gue pegang-pegangin dan tiba-tiba dia muncul lah berindil-berindil itu, jadilah empeng gue gitu. Dan ini buruk ya, sisi buruknya dari ngempeng adalah gigi gue tuh jadi maju atasnya. Makanya sekarang gue pakai behel gitu kan. Terus akhirnya ternyata tuh kayak ibaratnya kasarnya adalah gigi maju itu karena ngempeng tuh bukan mitos ya, ternyata itu beneran ya. Iya bener kejadian di gue gitu kan. Sampai akhirnya kenapa gue berhenti, karena suka dikata-katain gitu sama keluarga gue. Jadinya kan gue kayak low self esteemnya kan makin-makin kan. Kayak apa sih kok dan kayak gitu sih gitu. Dan ternyata emang bener, makin gue gede tuh makin berantakan giginya gara-gara itu. Sampai akhirnya kalau gak salah gue berhenti tuh kelas 3 SD apa kelas 4 SD. Gue gak mau, pokoknya gue tiba-tiba gak mau ngempeng lagi gitu. Itu empengnya yang bentuk kaos kaki boneka itu gue gunting-gunting terus gue buang di tong sampah. Terus abis itu gue berhenti sama sekali. Tapi beberapa tahun yang lalu kayak 5 apa 8 tahun apa 10 tahun yang lalu gue menemukan jaket bude gue. Jaket bude gue itu jadi jaketnya panjang terus bisa dilipat gini kan bisa dilipat gini. Nah di bagian sininya itu tuh enak banget dipegang-pegang gitu. Sampai sekarang tuh gue pegangin tapi gue gak ngempeng gini. Cuma kalau misalnya gue lagi nonton TV, gue lagi ngobrol di rumah segala macam, gue pasti pegang itu karena dia ada berindil-berindil. Itu udah sampai robek-robek sekarang. Serius itu sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Nanti aku fotoin ya. Dan itu gue nggak mau gue cuci. Dan kakak gue tuh kalau misalnya gue gini-gini, dikit, bau, gitu ya. Tapi gue juga ada sih barang kayak gitu, kayak bantal gue.
gue kan di kamar kan termasuk punya bantal gue tuh banyak banget ya, di atas kasur tuh banyak banget bantal gitu. Tapi ada 2 bantal itu yang udah jadi bantal gue dari SD. Dan gue tuh kayak waktu pas gue beli kasur baru, waktu itu kan gue sempet beli kasur yang ortopedi karena gue skoliosis kan. Terus dapat bantalnya kan, bantalnya nggak gue pakai, bantalnya gue buang kayak. Gue tetap pakai bantal gue yang SD yang lama, gitu, iya. Dan gue masih inget banget itu belinya di Lipo Karawaci, karena dulu kan rumah gue di Ciledug kan, jadi gue beli itu di Lipo Karawaci dan itu masih ada sampai sekarang. Dari yang dia gembung sampai udah nggak ada, udah kayak kapasnya udah nempel-nempel, udah keras banget. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue nggak mau itu disingkirin, nggak tahu kenapa gue kayak enggak, jangan gitu. Kayak ada sisi di barang-barang itu tuh kayak ada sisi emosional kita gitu kali ya. Gue tuh kalau misalnya megang empeng gue yang sekarang yang jaket itu kayak misalnya gini, misalnya gue lagi bete misalnya masalah kerjaan lah gitu kan, bete. Gue ngambil itu empeng terus gue nonton TV terus gue jadi kayak lebih loose gitu loh. Jadi kayak menenangkan sih barang-barang gitu. Bener. Tapi kalau misalnya selain itu mon, barang-barang dari lo kecil yang masih lo simpen sampai sekarang apa? Barang-barang waktu kecil mungkin gak kecil banget kali ya, waktu gue SD SMP kali ya. Lo pernah gak sih orgy? Organizer. Iya itu gue masih ada sampai sekarang. Yang ada kata-kata mutiara gak ada lo ya? Oh, kalau itu file yang gede. Kalau gue orgy soalnya selain ngumpulin yang kertas yang gemes-gemes, tapi ada juga kata-kata mutiara gitu. Karena kalau file itu gue tuh mulai SMP SMA. Kalau SD gue orgy, jadi gue sama teman-teman gue tuh itu, jadi kayak nomor teleponnya, alamat rumahnya itu di orgy gue. Kalau misalnya nomor telepon, alamat rumah, kalau nggak di file gue kayak di buku diary gitu, khusus buat teman-teman gue. Cuman kalau soal orgy kan kita beli kertas-kertas lucu, terus nanti kita tukeran sama teman. Iya itu juga sih, gue biasanya gitu. Iya, itu juga. Jadi misalnya gue punya kertas baru nih, kan belinya nggak cuma 1 kertas kan, karena kalau misalnya lo beli kan kayak ada 10 sheet, ada 20 sheet gitu kan. Kadang jadi lo 12 ya. Jadi lo bisa tukeran sama teman-teman lo. Jadi kalau misalnya gue habis beli itu di Gramedia zaman dulu, gue langsung teleponan sama temen-temen gue pakai telepon rumah. Dulu kan belum punya handphone telepon rumah. Gue punya nih kertas orgy baru, tukeran ya gitu. Terus akhirnya ngumpul di salah satu rumah, kalau nggak rumah gue, rumah teman-teman gue. Terus nanti kita tukeran gitu. Tapi lo tuh SD deket rumah lo ya Mon? SD gue di Caritas itu enggak sih, nggak deket, kayak. Tapi maksudnya kayak Caritas itu kan di Pondok Labu ya? Iya. Berarti tapi maksudnya gini, lo di Caritas kan rumah lo di rumah lo kan di Cinere. Pondok Labu dan Cinere areanya kan. Jadi maksudnya masih satu rayon lah. Jadi maksudnya teman-teman lo kan rumahnya pasti daerah-daerah situ kan. Nah, kalau gue tuh SD-nya itu jauh banget. Kayak rumah gue kan waktu di Ciledug, gue tuh sekolah di Majestic, di SD Gunung. Dulu tuh SD Gunung 03 pagi, tapi sekarang udah gak ada. Jadi SD Gunung negeri aja gitu, SDN Gunung gitu. Nah, pas gue pindah ke Ciganjur, jadi tetap jauh kan. Jadi maksudnya teman-teman gue itu ya rumahnya daerah-daerah Kerinci, daerah-daerah dekat Majestic situ, atau kalau agak jauhan dikit ya daerah-daerah Lamandau gitu. Kebayoran ya. Kebayoran. Jadi nggak ada yang rumahnya kayak di Ciganjur gitu. Makanya kayak kalau dulu gue mau main ke rumah temen gue, itu pasti kayak supir gue suruh pulang atau gue nggak ikut jemputan, nanti gue dijemput sama nyokap gue karena jauh banget gitu. Tapi gue kalau misalnya main sepeda gitu-gitu, gue bukan sama teman-teman SD gue, apa teman-teman rumah, sama teman-teman kompleks. Iya, kalau itu. Cuman kalau misalnya teman SD paling kayak main di sekolah aja sih gitu. Kalau gue pas di Ciledug, karena gue nggak banyak temen yang sebaya, jadi nggak terlalu banyak temennya gitu kan. Tapi pas gue ke Ciganjur tuh lumayan, karena Ciganjur kan tapi kan rumah gue bukan kompleks ya, kayak perkampungan gitulah gitu. Dan karena gue ngaji, jadi gue dapet temen tuh di TPA, di musola gitu. Nah itu lumayan tuh. Dan dulu tuh waktu zaman gue masih kecil, belakang rumah gue tuh masih kayak kebon gitu, yang kayak you name it lah, kayak buah kecapi. Mungkin lo gak pernah lihat, mungkin banyak yang teman gak tahu buah kecapi tuh banyak banget dulu di depan di belakang rumah gue. Terus udah gitu kayak waktu gue SMP, gue inget banget kita ada praktek untuk bawa eceng gondok. Teman-teman gue nggak tahu eceng gondok apa, sedangkan di rumah gue tuh banyak banget di got-got yang sungai belakang gitu. Akhirnya gue bawain eceng gondok gitu. Jadi ketika gue pindah ke Ciganjur tuh gue merasa kayak my trip, my adventure gitu loh, kayak alam ya. Iya, alam banget. Kayak pikiran gue kebuka kayak oh ternyata tuh ini namanya buah kecapi, oh ini namanya sawo, oh ini tuh yang namanya eceng gondok gitu tuh lucu. Sebenarnya Ciganjur sama Cinere tuh nggak jauh ya. Deketan. Kita tuh masih di
di atas ya, Jakarta Selatan atas gitu. Bener. Jadi kalau misalnya lo tadi bilang di Ciganjur lo menemukan alam gitu kan, di Cinere sebenarnya juga di kompleks gue tuh sebelum sekarang jadi perumahan banget, dulunya itu di depan kompleks gue tuh ada sawah. Jadi gue suka main ke situ sore-sore, kayak enak banget, udaranya bagus gitu kan. Walaupun gue agak geli-geli dengan air dan tanahnya kayak cacing gitu, tapi gue seneng main ke situ sama temen-temen gue gitu kan. Kayak itu salah satu kenangan yang gak bisa dilupain sih. Kayak kalau misalkan anak-anak zaman sekarang sebenarnya agak sedih ya, karena apalagi yang Gen Z terutama ya, mereka yang lahir tahun 2000-an tuh mungkin gak pernah tahu embun tuh kayak apa. Iya benar. Sedangkan embun tuh adalah salah satu hal yang kita juga sering banget temuin waktu kita kecil ya. Itu kayak kalau gak siput deh. Siput dulu di sawah banyak banget. Iya. Siput tuh di sawah banyak banget, mungkin geli ya, jijik gitu ngeliatnya, tapi tuh kayak sesuatu hal yang bisa jadi pengetahuan buat lo waktu kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu ada makanan escargot itu makanan Prancis ya, jadi ada satu makanan Prancis menu dia tuh escargot namanya. Escargot tuh kayak siput gitu, keong ya, kayak siput yang pokoknya cangkangnya tuh warna coklat gitu-gitulah. Itu tuh harganya mahal banget kalau teman-teman mau tahu. Nah, dulu itu banyak banget di rumah gue. Bahkan dia kayak ada koloninya gitu, ada keluarganya. Jadi gue inget banget pas hujan mereka merambat di tembok tuh ada kali 20. Karena dia senangnya yang lembab. Iya, ada kali itu 20, bener-bener satu keluarga gitu, satu koloni. Ada yang kecil banget sampai yang gede banget. Terus pas gue kecilan gue gak ngerti ya, kalau pas sudah gede gitu, gue pernah kerja di majalah fashion. Pas gue tahu kayak escargot tuh mahal, kayak harusnya gue bisnis ya dulu ya, gue jual tuh lumayan ya kan, gitu. Tapi ada nggak sih Ti bener-bener childhood memories yang lo nggak bisa lupain saat lo bermain sama teman-teman lo? Banyak sih ya kalau kayak gitu. Yang paling ngena banget sampai sekarang? Gue pernah main taplak pas SD. Taplak itu loh, apa sih? Taplak tuh apa ya bahasa ini ya? Yang gue baru denger taplak meja. Yang itu loh, yang kayak lompat-lompat di yang terus ada iya, yang 1, 2, 3 terus ada gunungnya. Iya. Itu namanya apa kalau lo? Gue bilangnya taplak kalau di SD gue dulu. Kalau gue bukan. Apa? Lo bilangnya apa? Enggak tahu, gue lupa. Pokoknya yang pakai batu kan? Iya. Terus lo batunya itu jatuh di angka berapa lo ke situ kan? Yang itu nggak boleh diinjak gitu. Itu apa ya? Kalau gue tuh taunya taplak dulu. Gue lupa, gue apa ya waktu itu nyebutnya? Gak tau, gue lupa. Nah dulu tuh waktu SD, kita kan SD masih sempat merasakan namanya catur wulan. Catur wulan. Asli. Kalau anak-anak zaman sekarang taunya semester. Nah kalau kita tuh dulu tuh masih ngerasain catur wulan. Nah dulu zaman-zaman masih catur wulan itu. Catur wulan singkatannya cau. Cau ya. Cau berapa? Cau 3. Iya benar. Jadi dulu tuh dalam 1 tahun ada 3 ya. Jadi per 4 bulan ya. Jadi per 4 bulan sekali kita tuh bagi rapot dulu. Nah terus dulu tuh zaman masih catur wulan itu tuh papan tulisnya masih yang pakai kapur dulu di sekolah gue. Pas udah ganti, ya kan, pas udah ganti semester baru ganti spidol. Nah zaman masih kapur itu tuh dulu gue sama teman-teman gue suka banget main taplak. Jadi kita ngambilin kapur, terus kita gambar tuh di konblok di lapangan gitu kan. Nah terus kan kita suka main asik gitu kan. Nah kan mainnya kan lompat-lompat, terus kadang-kadang kayak lo harus tahan kaki satu gitu. Itu tuh ternyata banyak banget temen-temen gue yang akhirnya kakinya tuh kayak bengkak sebelah gitu Mor. Gara-gara kebanyakan lompat. Iya gue gak ngerti sih, tapi mereka tuh kakinya banyak yang bengkak. Terus udah gitu, karena semua satu anak SD itu main taplak kan, semua kelas gitu kan main-main, jadi tuh lapangannya kotor. Terus waktu itu gue inget banget, gue sama teman-teman gue itu disuruh sikatin konblok. Jadi kepala sekolah gue tuh hukum kita, siapa yang tadi main taplak gitu, terus kita tuh suruh sikatin gitu. Dan gue bener-bener nyikatin sama teman-teman gue buat ngilangin kapurnya. Terus hilang gak? Hilang, untungnya sih hilang. Karena kan kayak itu kan PR buat penjaga sekolah kan, bener. Yang tukang bersih-bersihnya kasihan juga sih. Itu kayak nyikat gitu tapi kayak rame-rame. Itu kocak banget sih. Tapi itu gue gak akan pernah lupa. Kayak sejak itu kalau kita mau main taplak lagi mikir-mikir, akhirnya kayak ganti permainannya jadi main karet. Oh iya, main karet. Merdeka. Iya merdeka. Kalau lo? Kalau gue waktu main sama kompleks teman-teman gue adalah gue buka perpustakaan di rumah. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Enggak luar biasa. Ini tuh kayak sampah banget sih. Jadi temen gue yang Astri itu dia tuh punya ide. Dia tiba-tiba nelfon gue, "Mon, ke rumah gue deh, gue ada sesuatu," dia bilang gitu.
Akhirnya gue main lah ke rumah dia, terus masuk ke kamarnya dia, dan pas gue buka kamarnya dia, ternyata dia bikin perpustakaan. Jadi di kamarnya dia itu ditatain. Dulu kan kita buku cerita banyak banget kan ya. Kita belum ada iPad, belum ada tablet segala macam. Jadi kita baca buku ya fisik gitu bentuknya. Termasuk jadi dulu tuh kalau kayak ke Gramedia tuh masuk salah beli satu buku hiburan cerita, ya. Iya, hiburan pasti beli banget. buku cerita. Beli orgi, beli buku cerita. Iya benar, pensil warna segala macam. Terus abis itu gue ngeliat kamarnya rapi banget, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Dan pas gue masuk itu buku-buku tertata rapi, buku cerita. Terus abis itu di dinding-dindingnya dia taruh cemilan kayak ciki-ciki yang serenceng gitu, dia taruh di situ. Jadi kayak misalnya ini perpustakaan, jadi lo masuk bayar, lo minjem buku, lo bisa baca di situ, terus lo sambil makan snack gitu. Terus gue langsung ide bagus nih di rumah gue gitu kan. Terus gue cerita lah sama kakak gue yang kedua sama si Mbak Cindy. Terus akhirnya kita berdua ya udah bikin aja di kamar gue tuh kita bikin kan, ditata buku-buku segala macam, terus beli snack kan, gue bilang sama nyokap gue, sama nyiapin uang gopean, cepean dulu kan, koin buat kembalian kalau misalnya ada yang minjem gitu kan. Terus karena dulu kan gue obses banget sama mesin kasir. Jadi gue pernah dibeliin mainan mesin kasir. Terus di depan kamar gue itu ada meja kecil, gue taruh mesin kasirnya di situ. Jadi sebelum masuk mereka harus bayar dulu. Kayak itu ya, kayak perpustakaan kafe gitu. Iya, so-soan padahal mah enggak. Terus habis itu kayak yang datang kan teman-teman kita juga kan. Kalau teman kan nggak bayar kan. Terus gimana caranya kita menghasilkan duit kan? Terus akhirnya gue mikir lah berdua sama kakak gue, kita promosiin aja ke tetangga-tetangga. Akhirnya kita bikin lah di kertas gede HVS gitu, tulis perpustakaan apa namanya gitu kan. Gue lupa namanya apa, terus sama alamatnya sama nomor telepon. Ditulis tuh banyak, terus kita guntingin paling segini-segini lah, segini-segini. Guntingin ini ya, pos. Di kotak pos. Sumpah. Terus keliling kompleks ke tetangga. Dulu kan masih ada kotak pos ya. Sekarang kan udah jarang ya. Rumah yang pakai kotak pos. Terus habis itu kita keliling, kita ngetek kayak ngebel gitu, ngebel pagernya. Terus habis itu kita cemplungin ke kotaknya. Kotak pos. Padahal cuma kertas segini doang kayak. Terus habis itu kita muter, udah habis kita balik ke rumah, nunggu berapa hari ya nggak ada yang datang lah, kayak ini apaan sih, nggak jelas banget. Kalau misalnya dipikir sekarang kan kayak ini apaan sih, kok gue bisa ada kepikiran kayak gitu. Padahal kan nggak ada orang juga yang mau sewa ke rumah gue buat sewa buku kayak gitu. Apalagi sih. Kan kayak zaman dulu kan kayak tadi Mondi juga udah bilang, semua anak-anak itu pasti banyak buku cerita, jadi di rumahnya juga udah banyak, ngapain sewa ya kan. Kocak juga sih. Nah terakhir deh kita mau bahas soal childhood memories, tapi yang mungkin agak sedikit sentimental tentang trauma. Kayak lo ada nggak trauma-trauma yang mungkin masih ada sampai sekarang, atau ketakutan-ketakutan terhadap hal tertentu yang itu tuh muncul saat lo kecil? Kalau trauma, nggak tahu sih ini bisa dibilang trauma apa enggak, tapi tuh gue tuh takut banget sama yang namanya belajar. Gue takut banget sama yang namanya ranking, terima rapot. Ya jujur aja karena gue waktu kecil tuh nggak suka banget sama yang namanya belajar gitu kan. Kayak waktu itu gue pernah cerita ke Asti, sampai kuliah pun gue sebenarnya nggak suka. Teori itu gue nggak suka gitu kan. Waktu gue SD tuh gue sempet banget ranking gue tuh jeblok banget. Jebloknya itu adalah gue ranking 2 dari belakang. Itu kelas berapa ya gue lupa. Sampai akhirnya nyokap gue tuh dipanggil gitu kan. Terus ya karena kita masih SD, karena gue masih SD, bingung gitu overcome-nya tuh gimana gitu. Karena gue gak suka belajar. Gue tuh paling apa ya, paling sesuatu hal yang paling gue hindari adalah belajar matematika, belajar apa sih dulu kita PPKN lah, terus macem-macem. Gue tuh paling gak suka gitu. Terus sampai akhirnya ya gimana caranya gue bisa harus naikin itu ranking ke paling enggak di middle lah, di tengah-tengah. Itu kan susah. Sebenarnya itu bukan trauma sih, cuman itu salah satu ketakutan yang paling takut gue waktu kecil sih. Gitu, soal ranking dan belajar.
Nah kalau lo gimana Ti? Ada gak trauma waktu kecil? Kalau misalnya kayak lo trauma belajar gitu, gue sih nggak ada sih, karena bokap nyokap gue tuh bukan tipe orang yang nuntut kamu harus ranking, kamu harus ini nggak. Tapi pokoknya intinya kalau mereka yang penting jangan ada merah aja. Kalau misalnya contoh kayak gue kan bukan yang nggak suka ya, gue tuh lemah di matematika gitu. Gak apa-apa kalau misalkan kamu memang tidak kuat di matematika, gak apa-apa, tapi minimal jangan merah aja, 6 aja atau 7 rata-rata lah, rata-rata aja gitu, gak apa-apa. Tapi kamu sebisa mungkin ditinggiin di mata pelajaran yang kira-kira kamu suka. Misalkan kayak gue tuh suka sejarah, gue suka geografi. Ya udah gue tinggiin di situ. Jadi kalau misalkan ulangan, gue udah nggak peduli matematika bodo amat. Pokoknya gue getol banget geografi sama sejarah, gue harus bagus nih gitu. Nah, kalau misalnya trauma-trauma yang lain tuh, gue nggak tahu sih ini trauma apa enggak ya. Tapi gue itu Mondi juga tahu sih, gue tuh nggak suka amusement park. Gue tuh nggak suka taman hiburan kayak Dufan, Disneyland, Universal Studio. Pokoknya gue tuh sebenarnya nggak suka sama amusement park. Karena waktu gue kecil, gue tuh inget banget. Ada ceritanya nih berarti. Ada cerita. Jadi waktu gue kecil, gue tuh pernah entah kenapa gue nggak ngerti. Gue tuh ngerengek-ngerengek ke bokap gue pengen ke Dufan. Gue sampai nangis, gue sampai teriak-teriak tantrum kayak gue mau ke pokoknya aku mau ke Dufan gitu. Terus bokap gue memang tipe orang yang kalau ngedidik anak itu memang agak keras ya pada zamannya gitu. Gue digeret ke kamar mandi, terus gue dimasukin ke ember, terus gue disiram kepala gue sampai gue gelagepan gitu. Terus akhirnya setelah itu bokap gue tuh kayak jangan minta-minta ke Dufan lagi ya gitu-gitulah, pokoknya bokap gue marah gitu. Nah, setelah itu kayaknya sih yang membuat gue trigger akhirnya kenapa gue gak suka amusement park. Kayak ke Dufan tuh gue gak suka. Terus ke Universal Studio kayak waktu tahun lalu pas gue ulang tahunan, gue pertama kalinya ke USS Singapura tuh. Gue pun pas kesana gue gak main wahana, gue cuman jalan ke toko-toko merchandise terus gue beli-beli barang gitu. Jadi kayak gue rasa sih, gue gak tahu ya itu termasuk trauma apa enggak gitu. Tapi gue jadi gak suka amusement park kayaknya gara-gara itu. Jadi kayak ke brainstorm gitu gak sih? Yes, kayaknya gue jadi gak suka gitu. Nah itu tuh satu. Terus yang kedua adalah gue kan gak suka durian. Durian itu adalah buah yang paling menjijikan buat gue gitu. Enak tau. Nah gue tuh ke-triggernya itu gara-gara waktu kecil. Di kulkas gue tuh ada es krim durian, Mon. Nah, lu nggak tahu kalau itu es krim? Gue nggak tahu itu es krim durian karena kan wangi banget kan, kayak wangi banget apa nih gitu. Tapi wanginya lo suka berarti? Kayak bikin menarik gitu? Kayak gue pengen tahu ini apa, tapi gue nggak bilang gue menikmati ya. Kayak ini bau yang gue nggak pernah cium sebelumnya gitu. Terus gue datanglah tuh ke kulkas, terus kayak gue liat ada es krim. Namanya anak kecil kan liat es krim apapun rasanya ya es krim aja gitu kan. Pas gue buka, gue makan, itu rasanya gak enak banget. Gue langsung muntah, gue inget banget gue muntah. Dan setelah itu gue langsung gak suka sama durian sampai sekarang. Bahkan kayak kalau gue nyium baunya aja tuh kayak kepala gue tuh langsung pusing, kayak mual gitu. Kayaknya mungkin itu termasuk trauma juga, meskipun gak terlalu yang berat banget ya. Tapi itu termasuk sih kalau gue. Tapi lo sekarang sama sekali gak makan durian? Enggak. Gak mau. Karena kan gini, kalau orang kan ada yang belum pernah nyoba, emang dia gak suka aja gitu. Karena mungkin pas ngelihat gak suka, kayak temen gue tuh ada, dia gak suka wortel karena warnanya tuh menurut dia gak enak gitu. Sama kayak gue brokoli. Iya gitu, menurut dia kayak gak enak. Nah kalau gue tuh durian gue udah pernah makan, makanya gue bilang gue gak suka gitu. Gitu. Tapi ya untungnya sih, kalau gue gak tahu ya, kalau gue tuh tipe orang yang bisa overcome gitu. Maksudnya lama-kelamaan kayak gue gak suka durian nih, tapi kalau ada teman gue makan durian ya gue gak apa-apa makan aja gitu. Gue bukan yang kayak apaan sih lo makan. Berarti baunya gitu. lo gak apa-apa. Lama-lama akhirnya gue mencoba, gue kayaknya menghipnotis diri gue kayak gue harus bisa terima gitu. Meskipun kadang-kadang kayak aduh bete nih, aduh pusing nih pala gue gitu. Tapi lama-lama sih gue alhamdulillah bisa overcome sih gitu. Tapi ya itulah childhood memories kita ya, maksudnya ada yang menyenangkan tapi pasti ada juga yang gak menyenangkan gitu. Tapi ya apapun yang terjadi tetap aja kangen banget sih sama masa kecil. Kayak hidup tuh isinya cuma main banget, belajar, ngaji, nonton TV, tidur siang, makannya chicken nugget, sosis gitu-gitu ya. Pokoknya bener-bener kayak gak mikirin beratnya hidup, cicilan, apalagi pertumbuhan usia terus berjalan nih kan, kayak besok mesti ngerjain apa, bikin konten apa. Bener, tiap hari bangun pagi kayak aku udah bikin artikel apa belum tuh, kayak dulu tuh gak pernah kepikiran itu sama sekali ya. Jadi meskipun ada suka dan dukanya, tapi masa kecil adalah masa yang tidak bisa kita lawan ya. Kita butuh Doraemon dan mesin waktu sih. Betul, akan selalu kita rindukan sampai kapanpun ya. Oke, sekian dulu konten untuk hari ini.
Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Buat teman-teman yang anak generasi 90-an, mudah-mudahan bisa banyak recall juga tentang memorinya waktu kecil nih dengerin kita ngobrol. So sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat hari Jumat. Dadah.